Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bima Putra Pradata. Saya dari Prodi SI atau Sistem Informasi kelas C. Saya akan menjelaskan transaksi bisnis. Di sini ada persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Misalnya, ketika sebuah perusahaan baru dibangun, aset pertama yang dibeli berasal dari dana yang diterima dari investor atau dari pinjaman. Dengan demikian, semua aset perusahaan yang berasal dari kreditor atau investor disebut kewajiban dan ekuitas. Jika digambarkan dengan rumus dasar, akuntansi formulasinya seperti yang ada di sini. Transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung memengaruhi hasil operasi. Di bawah ini sudah ada contohnya. Pada tanggal 1 November 2005, Chris Clark mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Chris Clark membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Kemudian Net Solution membeli tanah senilai $20.000. Saldo dikurangi dengan membeli tanah harga $20.000. Saldo menjadi $5.000. Selama bulan itu, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Maka perusahaan mempunyai utang $1.350. Kemudian Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya membukukan pendapatan sebesar $7.500 dan menerimanya secara tunai. Kemudian Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya membukukan pendapatan sebesar $7.500 dan menerimanya secara tunai. Maka saldo $5.000 ditambah memberikan jasa kepada pelanggan sejumlah $7.500 sama dengan saldo menjadi $12.500. Dan modal Chris $25.000 ditambah $7.500 menjadi $32.500. Net Solution membayar beban-beban berikut: gaji $2.125, sewa $800, utilitas $450, dan rupa-rupa $275. Saldo $12.500 dikurangi dengan beban-beban tersebut sejumlah $32.500 dikurangi dengan beban dan tersebut sejumlah $3.650. Maka saldo Chris menjadi $28.850. Dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik.
Ekuitas pemilik di sini maksudnya hak pemilik atas aset sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban. Padanan arti ekuitas adalah modal. Laporan keuangan. Laporan keuangan di sini ada 4 diantaranya: laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, laporan arus kas. Laporan laba rugi. Rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Laporan ekuitas pemilik. Rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Suatu laporan keuangan yang menginformasikan tentang kekayaan atau aset bersih yang diperoleh perusahaan. Apabila nilai aset bisnis berjumlah negatif, berarti kekayaannya ada yang hilang alias merugi. Sedangkan jika nilai kekayaan berjumlah positif, berarti aset perusahaan semakin bertambah selama periode akuntansi tertentu. Jika jumlah aset berkurang pada laporan ekuitas pemilik, maka pemilik bisnis dapat mencari cara atau strategi lainnya agar perusahaan bisa meningkatkan keuntungan dan melunasi kewajiban seperti hutang, tagihan, pembiayaan, dan lain-lain. Neraca, daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Laporan keuangan yang menyajikan jumlah aset, kewajiban, atau utang, dan ekuitas atau modal perusahaan pada periode waktu tertentu. Neraca adalah nama lain dari balance sheet. Balance sheet bisa memberikan gambaran tentang profil lengkap perusahaan dari sisi keuangan. Balance sheet sendiri merupakan bagian dari laporan keuangan bersama dengan laporan laba rugi dan laporan arus kas. Kegagalan suatu perusahaan dalam menyusun dan menyajikan neraca keuangannya dapat berimbas pada kegagalan seluruh manajemen perusahaan, terutama dalam keputusan pengambilan kebijakan. Balance sheet atau neraca adalah sumber informasi penting kondisi keuangan perusahaan. Contohnya, neraca memberikan gambaran jumlah aset dibandingkan jumlah utang. Dalam neraca, kondisi aset bisa diketahui apakah aset perusahaan berupa aset likuid atau sebaliknya. Secara umum, aset dalam balance adalah terbagi menjadi 2, yakni aset tetap dan aset lancar. Laporan arus kas. Rangkuman dari penerima dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu, bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Laporan arus kas juga menyediakan informasi yang berguna tentang pola pinjaman perusahaan, pembayaran kembali, investasi oleh pemilik, dan dividen. Di sini ada net solution laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2020. Pendapatan jasa $7.500. Beban operasi, beban upah
2.125 dolar beban sewa, 800 dolar beban perlengkapan, 800 dolar beban utilitas, 450 dolar beban lain-lain, 275 dolar total beban operasi, 4.450 dolar. Laba bersih 3.050 dolar. Laporan ekuitas pemilik 3.050 dolar. Info Parsi. Ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporannya digunakan. Kata-kata motivasi. Jika Anda adalah seorang yang sangat mencintai kedua orang tua Anda, maka jadikanlah perjuangan Anda dalam menuntut ilmu sebagai alat membahagiakan orang yang Anda sayangi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Soalnya juga belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.